Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah salat subuh di Masjid Tauhidur Rahman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan kajian kita di pagi hari ini, masuk pada bab zakatul fitri di halaman ke-14. Halaman ke-14, bab zakatul fitri atau zakat fitrah. Ini merupakan sesuatu yang istimewa ya, khusus masjid kita ini dibandingkan tempat-tempat lain. Ini mempunyai keistimewaan. Di antara keistimewaannya, ya, bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk mengkaji seputar fikih, ya, fikih tahunan. Kalau bukan Idul Fitri ini mungkin belum tentu kita belajar fikih hari raya, ya enggak? Kalau bukan menjelang Idul Fitri kadang tidak kepikir ada kajian masalah zakat karena prakteknya cuma setahun sekali. Di tempat-tempat lain sudah libur, kati kajian. Kalaupun ada tausiah, paling tausiah umum. Tausiah yang malam pertama sama malam ujung itu sama baik ceramah anunya, cuman beda penceramah. Paling seputar masalah puasa Ramadan itulah, cuma beda gaya penceramah sama yang berceramah. Adapun tema itu sama baik, muter-muter di ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu. Nah, adapun kita alhamdulillah untuk jamaah Masjid Tauhidur Rahman ini ya masih sempat kita sedikit-sedikit mengkaji. Ya. Dan memang kita upayakan kajian di sini disesuaikan dengan momen-momen ibadah tahunan seperti ini yang berkaitan dengan zakatul fitri. Kita baca keterangan dari penulis. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman katsira, amma ba'du. Berkurang jamaah kita, berkurang jamaah. Siapa yang disuruh? Ari balik, Ari. Baca dulu. Qala al-mu'allif al-muta'ammilu li syari'atillahi 'azza wa jalla yajibu annaha al-muta'ammilu li syari'atillahi 'azza wa jalla yajibu annaha syari'atun mutadamminatun lil masalih al-'abdi ad-dunyawiyyah wal ukhrawiyyah wa yajibu annaha mutadamminatun li haqqillahi 'azza wa jalla 'ala 'abdihi wa li huquqil 'ibadi fima bainahum. Wa min dhalika ma jaa'a 'inda Abi Dawud wa Ibnu Majah wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-sha'imi min al-lagwi wa rafath wa tu'matan lil masakin man addaha qabla as-salati fa hiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da as-salati fa hiya sadaqatun min as-sadaqat. Ya, cukup. Fal muta'ammil li syari'atillahi azza wa jalla, orang yang mengamati
syariat Allah Azza wa Jalla, yajid annaha syari'atun mutadhamminatun limasalihil abdi ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Niscaya dia akan mendapati bahwasannya syariat Allah adalah syariat yang meliputi kemaslahatan hamba, baik yang sifatnya duniawiyah atau sifatnya ukhrawiyah. Kalau kita mengamati syariat Allah Subhanahu wa taala ini, agama Islam ini, niscaya seseorang akan mendapati syariat Islam adalah syariat yang perhatian terhadap kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Wa yajidu annaha mutadhamminatun li haqqillahi azza wa jalla ala 'abdihi wa li huquqil ibadi fima bainahum. Serta dia akan mendapati bahwasannya syariat ini adalah syariat yang mengandung hak Allah terhadap hambanya dan hak-hak hamba sesama mereka. Syariat Islam ini terkandung padanya hak Allah atas hamba dan hak hamba sesama hamba. Contoh yang hak Allah terhadap hamba, sholat 5 waktu, itu kan haknya Allah Subhanahu wa taala. Seperti haji, haknya Allah Subhanahu wa taala. Puasa, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Ada syariat ini yang berkaitan dengan hak sesama hamba, seperti sedekah, zakat. Wa min dzalika ma jaa 'inda Abi Dawud wa Ibnu Majah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan di antara hal tersebut adalah apa yang telah diriwayatkan pada riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafath. Kata Abdullah bin Abbas, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatal fitri, zakat fitrah. Jadi zakat fitrah hukumnya apa? Wajib. Hikmahnya apa? Hikmah tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafath. Sebagai tuhro, pembersih, pensuci dari atau pembersih bagi orang yang berpuasa dari ucapan-ucapan yang sia-sia. Al-lagu itu ucapan sia-sia. Warrafath, dan ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang keji. Wa tu'matan lil masakin. Serta zakat fitrah itu tu'mah, sebagai bentuk makanan bagi orang-orang miskin. Jadi hikmah zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa tersebut ketika dia berpuasa dari sifat-sifat perangai-perangai yang sia-sia. Kita itu kalau bulan puasa, kadang aturan Ramadan itu kan ibadah ya, tapi kadang kita kan hal-hal yang sia-sia, kadang mungkin ucapan-ucapan yang tidak ada manfaat, selagi kita kelakar ya, bercanda, atau ucapan-ucapan yang kotor. Dan juga hikmahnya zakat fitrah itu untuk orang lain, untuk makanan orang-orang miskin. Jadi hikmah zakat fitrah itu yang disebutkan dalam hadis ini kembali kepada orang yang berpuasa, kembali kepada orang lain. Man addaha qabla shalah, barang siapa yang membayarnya, menunaikannya, mengeluarkannya sebelum sholat, fahya zakatun maqbulah, maka ia zakat tadi adalah zakat yang diterima, maknanya dianggap sebagai zakat fitrah. Wa man addaha ba'da shalah fahya shadaqatun minas shadaqat, barang siapa yang bayarnya tadi, nunaikannya tadi, ngeluarkannya tadi setelah sholat, maka itu adalah sedekah dari sedekah biasa. Pendapat yang terkuat bahwasannya zakat fitrah batas maksimalnya adalah
sebelum pelaksanaan sholat Id. Kalau dikeluarkan setelah sholat Id, menurut pendapat ahli fikih yang terkuat adalah tidak sah berdasarkan hadis Rasul ini tadi. Walaupun secara pengkajian ilmiah didapati ada sebagian para ulama yang berpendapat maksimalnya sampai ba'da asar. Kenapa alasannya sampai ba'da asar? Dikarenakan Idul Fitri itu sampai dengan terbenamnya matahari. Ya, hari Idul Fitri itu kan dari pagi seperti ini sampai terbenamnya matahari alasannya. Wa asahu min hadzal hadis ad-dal ala faridati hadzal ibadati, dan yang paling sahih dari hadis ini, dari hadis yang menunjukkan akan kewajiban ibadah ini, ibadah zakat, ma jaa fi sahihain an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, adalah riwayat yang datang dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir ala kulli hurrin aw 'abdin zakarin aw untha minal muslimin. Kata Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW itu mewajibkan zakat fitrah satu sok berupa tamr, satu sok itu 4 cakupan telapak tangan ini ya. Ada soknya, zaman sekarang ada sok takaran tuh, berupa satu sok berupa tamer kurma, atau satu sok berupa gandum yang jenis panjang, ala kulli hurrin, bagi setiap orang yang merdeka, au abdin zakarin au unsa, atau kepada seorang budak hamba sahaya baik laki-laki atau perempuan, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Wa amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar zakat tersebut dikeluarkan, ditunaikan sebelum orang-orang keluar menuju salat, maknanya sebelum orang melaksanakan salat Id. Wa kanu yu'addunaha qabla al-'id bi yaumain aw yaumaini. Dulu mereka, para sahabat, membayar zakat fitrah itu sebelum salat Id, sehari atau 2 hari. Maknanya sehari atau 2 hari sebelum salat Id. Berarti sekitar 28 Ramadan atau 29 Ramadan ya. Wa rubbama jama'aha Ibnu Umar inda ba'di man yatawalla jam'as sadaqat. Dan terkadang jama'aha Ibnu Umar mengumpulkan zakat tadi pada orang yang ngurusi pengumpulan zakat, atau istilah kita ini panitia. Kadang Abdullah bin Umar mengumpulkannya ke panitia. Fa idza kana qabla al-'id bi yaumin aw yaumin dafa'aha ila mustahiqiha. Dan fa idza kana qabla al-'id bi yaumin aw yaumaini dafa'aha ila mustahiqiyah. Ini yang pertanyaan Pak Syari malam kemarin. Ya. Kata Pak Syari, boleh tak ngumpulkannya dari sekarang? Ya kan? Kita katakan boleh. Namun diserahkan ke masyarakat kapan? Sebelum sholat Id, minimal atau secepat-cepatnya sehari atau 2 hari. Jadi kalau nak dikumpulkan dari tanggal 25 Pak Syari, sekarang malah tanggal 26 ini Pak. Puasa 25 ini. Puasa 25. Kalau Pak Syari nak mulai dari besok, lusa, ini Jumat, baguslah ini Jumat, Minggu baik, ini Jumat, diumumkan kaget sholat Jumat, ya mulai Minggu, tidak masalah. Itu tadi. Sebagian masjid lah mulai kemarin.
Ya terlalu lama sih, cepatan tertunggu depan pintu gerbang masjid itu tadi kan. Nah, kalau mulai Ahad diumumkan hari ini, Jumat ini pas mengumumkan. Nah, apabila sebelum Id sehari atau 2 hari, maka beliau menyerahkan kepada mustahiknya. Jadi secepat-cepat ke mustahik tadi sehari atau 2 hari itu diperbolehkan. Ya. Intinya aja ini Pak, zakat fitrah itu waktu afdol bayarnya setelah sholat subuh aja ini, sebelum sholat id. Itu kalau memungkinkan. Kalau punya kita keluarga dewek, nak kita kasihkan kepada warga yang membutuhkan, mungkin bisa. Tapi kalau punya masyarakat dan banyak yang nak dialokasikan ini tadi, itu kan butuh waktu. Maka mungkin sehari sebelum id barulah pengeluarannya tadi dibagikan, dikasihkan misalkan ke masyarakat, berapa warga di Kaledonia yang ingin dikasih, mungkin sehari sebelum lebaran, tidak masalah. Namun dikumpulkannya boleh sudah mulai sejak mungkin seminggu sebelum Ramadan, 5 hari sebelum Ramadan, sebelum lebaran, puasa ke-25 atau puasa ke-26, 24 itu tidak masalah. Kemudian ditampung dulu. Dr. Vicky. Tidak apa-apa. Qala al-Sa'di wa afdalu waqtiha an tu'addiya ma baina tulu'i al-fajr yawm al-'id ila an yakhruja al-imam ila as-salati wa waqtuha al-jaiz an tu'addiya qabla al-'id An tu'adda qabla al-'id fi yawmin aw yawmayn wa idza uddiya قبل ذلك فهي باطلة وإنما تحمل على أنها صدقة من الصدقات وإذا أخرت وإذا أخرت إلى بعد صلاة العيد فلا تجزئ وإنما تخرج على أنها صدقة من الصدقات كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام وقال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأكيد والتمر وفي رواية كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أكل أو صاعا من زبيب. Ya, cukup. Di sini disebutkan wa afdalu waqtiha an tu'adda ma baina tulu'i fajri yaumil 'idi ila ay yakhrujal imamu ila shalah. Dan waktu yang paling afdol adalah dibayarkan, ditunaikan zakat tadi, antu ada ditunaikan ma baina tulu'il fajri yaumil 'id ila yakhrujal imam, pada waktu terbitnya fajar pada hari Id sampai imam datang menuju lapangan. Maknanya waktunya tadi kan, kalau imam datang menuju lapangan berarti waktu sholat kan. Intinya waktunya yang afdol ketika selesai sholat subuh sampai dengan sholat id, sampai pelaksanaan sholat id, itu yang afdol. Wa waktu hal jaiz, yang kedua waktu yang jaiz. Jadi ada waktu afdol, ada waktu jaiz. Jaiz itu boleh, waktu yang boleh. Kapan itu? Antu ada qoblal id bi yaumin au yaumain, dibayarkan, ditunaikan sebelum sholat id sehari atau 2 hari. Jadi sebelum lebaran sehari atau 2 hari sebelum lebaran, itu waktu yang boleh-boleh baik. Perkiraan kapan id kita? Kalau
13. Anggaplah 13. Berarti lebaran 13. 11 12. Berarti Selasa Pak Nah, Selasa itu Selasa Rabu. Ya, sehari ya antara Selasa Rabu ya, sehari atau 2 hari. Wa idza udiyat qabla dzalik, kalau seandainya dibayar sebelum hari itu, mananya sebelum sehari 2 hari Pak, bayar duluan Senin atau Ahad, fahiya batilatun, maka zakatnya batal, tidak sah. Dan itulah pendapat yang sahih, pendapat yang kuat, bahwasanya zakatnya tidak sah. Walaupun ada sebagian ahli fikih menyatakan boleh dibayarkan di awal Ramadan ya. Mereka berdalil yang menyatakan boleh dibayar di awal Ramadan pada lafadz hadis tidak disebutkan di sini. Alasannya disebutkan dalam sebagian lafadz, zakatul fitri itu faradha Rasulullah SAW zakatul fitri min Ramadan. Rasul mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadan. Berarti selama bulan Ramadan maka boleh bayar ya. Namun yang tepat dia disebut zakat fitrah itu karena berkaitan dengan Idul Fitri. Dia disebut dengan bulan Ramadan karena sebab pembayaran zakat tersebut karena adanya syariat bulan Ramadan, yaitu berpuasa Ramadan. Jadi kalau bayarnya sepekan karena nak mudik kan, ada tetangga misalkan ada pembantu lah ya, kita ini nak mudik, kadang mungkin di rumah kan ada tukang cuci atau tukang masak, nak mudik, kami nak mudik nah ini beras zakat kami sekeluarga 20 kilo dibayarkan seminggu sebelum Ramadan, sebelum lebaran, itu tidak sah. Terus cak mana ngakalinya kalau nak mudik ini tadi? Gampang, caranya titip di tetangga ya tak? Nah, mang tuh bibi tetangga, kami nak mudik, ini beras tolong kaget sehari atau kamu kasihkan ke tetangga sebelah, itu boleh. Kaget tinggal calling-callingan be, ingatkan, bi tolong tanggal sekian ambil beras di rumah sebelah, itu diperbolehkan. Dan juga di sini disebutkan wa innama tuhmalu ala annaha shadaqatun minas shadaqat, dan sesungguhnya zakat itu tadi yang dibayarkan kecepatan ini tadi cuma dianggap sebagai sedekah dari sedekah biasa, dibawa kepada pengertian sedekah biasa. Begitu juga sebaliknya, wa idza ukhirat ila ba'di salat, apabila ditunda sampai ba'di salatil id, setelah salat id, fala tujzi, maka tidak sah juga. Ditunda sampai setelah salat id, fala tujzi'u, tidak sah. Wa idza ukhirat ila ba'di salatil id fala tujzi'u, apabila ditunda sampai selesai salat id maka tidak sah. Nah terus cak mano kalau seandainya yang nak kita kasih ini tadi lah mudik duluan, tadi kita yang mudik ya nak, kita ni nak ngasih, kasihan yang dia ini tadi mudik dia ternyata ya. Nah cak mano ngasihnya? Nah, gampang, suruh dia tadi nyari wakil. Anggaplah yang buntu ini siapa, kita sebutkan buntu ini, layak zakat. Ari ini wong Kuripan Pak, daerah Okis itu, perbatasan Okis sama Kumring. Nah dia ini termasuk miskin misalkan ya, punya anak siko ya kan, nah mudik duluan. Nah kita kasih zakat. Ari caranya supaya dapat beras ini tadi, Ari tunjuk wakilnya dia untuk ngambil sebelum
sholat id atau sehari 2 hari. Jadi hari ini cari misalkan wakilnya tadi idil, karena sama-sama sepenanggungan kan dulu. Sama-sama asramanya musola pak, kuliah buntu, tinggal di musola itu tadi. Jadi dia ngomong Ari, Dil tolong ambilkan zakat sama Ustadz kaget sehari sebelum lebaran, nitip dulu jangan dimakan. Nah, sudah Idil yang ambil, jadi pewakilnya Idil dibolehkan, difahami? Jadi ngakalinya seperti itu pak, jadi ada wakil. Kemudian di sini disebutkan wa innama tukhraju ala annaha shadaqatun minas shadaqat, dan sesungguhnya zakat itu tadi dikeluarkan sebagai status sedekah biasa, kama fi hadits Ibnu Umar. Wa fi hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu fi sahihain qol, pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri beliau mengatakan, kata Abu Sa'id, kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri sa'an min ta'amin. Dulu kami mengeluarkan zakat di zaman Rasul pada hari Idul Fitri itu 1 sok berupa makanan. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, mungkin ini ada pertanyaan kan, seringkali ada yang ngomong, nah zaman Rasul itu bukan pakai beras tapi pakai kurma. Bisa dijawab. Di sini Abu Sa'id menyatakan, dulu kami mengeluarkan zakat di zaman Rasul itu 1 sok berupa makanan. Kemudian Abu Sa'id menyatakan, qala Abu Sa'id, berkata Abu Sa'id, wa kana ta'amana asy-sya'iru waz-zabibu wal aqitu wat tamr. Dan makanan kami pada saat itu adalah gandum, kismis, akid, keju, wat tamr, kurma. Maknanya, dulu kami mengeluarkan zakat fitrah di zaman Rasul berupa makanan pokok. Namun makanan pokok kami zaman itu 4 jenis ini tadi: gandum, kismis, keju dan kurma. Wa fi riwayatin, pada riwayat yang lain, kunna nukhriju zakatal fitri so'an min ta'amin au so'an min syairin au so'an min tamrin, atau kunna nukhriju zakatal fitri so'an min ta'amin au so'an min syairin au so'an min tamrin au so'an min aqid au so'an min zabib. Dulu kami mengeluarkan zakat fitrah itu 1 sok berupa makanan, 1 sok berupa gandum, 1 sok berupa kurma, 1 sok berupa keju, dan 1 sok berupa kismis. Wa qad ikhtalafa ba'du ahli ilmi, dan sungguh sebagian para ulama berbeda pendapat. Hal apakah qauluhu, pernyataan Abu Sa'id, sa'un min ta'am, 1 sok berupa makanan. Abu Sa'id tadi kan ngomong, dulu kami mengeluarkan zakat fitrah di zaman Rasul 1 sok berupa makanan. Apakah 1 sok yang dimaksud oleh Abu Sa'id tadi, hal huwa minal am wa ma ba'dahu dalun ala tafasilihi, am anna ta'am huwal hinta alladhi kana yataqawwatuha an-nasu fi dzalika zaman. Apakah lafaz 1 sok berupa makanan itu adalah termasuk lafaz yang umum, sedangkan yang setelahnya menunjukkan rincian? Abu Sa'id tadi kan menyebutkan, dulu kami mengeluarkan di zaman Rasul itu 1 sok berupa makanan. Kemudian barulah Abu Sa'id menyebutkan makanan itu adalah kismis, gandum, anggur kering, tamar dan keju tadi ya.
Apakah ini menunjukkan rincian dari makanan tadi? Maknanya tafsir dari lafaz makanan. Ataukah makanan yang dimaksud adalah gandum yang mereka gunakan sebagai makanan pokok pada masa itu? Disitulah letak terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan sebenarnya Abu Sa'id menjelaskan makanan yang disebutkan 4 jenis tadi itu adalah rincian dari lafaz to'am, sehingga menurut mereka wajib mengeluarkan yang disebutkan dalam hadis. Namun sebagian yang lain menyatakan tidak. Abu Sa'id menyebutkan makanan seperti gandum, kurma, kismis, dan keju ini tadi sebagai bentuk penjelasan bahwasan zaman itu adalah makanan pokok mereka. Intinya Rasul memerintahkan mengeluarkan makanan pokok. Namun karena makanan pokok mereka adalah kurma, akhirnya mereka keluarkan kurma, gitu loh. Wa min hadzal hadis na'khudhu anna zakatal fitri yajuz an tukhraj mimma yataqawwatuhun nasu mimma dzukira fil hadis wa mimma lam yuzkar. Dan dari hadis ini bisa kita ambil faedah bahwasannya zakat fitrah boleh dikeluarkan dari jenis-jenis yang merupakan makanan inti manusia, dari apa yang telah disebutkan dalam hadis. Wa mimma lam yuzkar, dan dari makanan-makanan yang tidak disebutkan dari hadis tersebut. Jadi intinya zakat fitri boleh mengeluarkannya atau yang dikeluarkan pada zakat fitrah tadi yang disebutkan dalam hadis. Boleh juga yang tidak disebutkan dalam hadis. Intinya makanan pokok. Kalau seandainya makanan pokok suatu negeri nasi, berarti beras yang dikeluarkan. Kalau makanan pokok suatu negeri jagung, berarti jagung. Kalau gandum, ya gandum. Cuman kalau makanan pokoknya Indomie, sama Indomie pula. Cuman ndak kati ada makanan pokok Indomie ya, itu tadi. Kalau ubi, sama ubi juga. Ya karena hikmahnya seperti itu. Kalau seandainya makanan pokoknya dia suatu wilayah tadi ubi, kita tunjuk beras, dia ndak galak makan. Berarti kan ndak kati hikmah. Tadi kan tujuannya tadi tu'matan lil masakin, makanan orang miskin. Dinjuk beras dia ndak galak juga makannya. Wa amma miqdaruha fahiya ala kulli saghirin wa kabirin zakarin wa unsa hurrin wa abdin minal muslimin sa'un. Adapun takarannya bagi setiap anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, orang merdeka dan hamba sahaya dari kalangan kaum muslimin, takarannya adalah 1 sa'. Wa sa' arba'atu amdad. 1 sa' itu 4 mud. 4 mud. 1 mud itu ini disebut dengan mud. Cakupan telapak tangan. 4 kali cidukan. Nah, yang dimasukkan dalam mud ini, Pak, ini beda-beda. Bisa jadi kalau kurma dimasukkan mungkin agak lebih ringan ya. Nah, kalau beras mungkin karena padat kan agak lebih berat. Bimuddir rajulil mu'tadil, dengan mud cakupan telapak tangan laki-laki yang pertengahan. Wasa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'lumun ma'ruf. Sa' Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkara yang ma'ruf. Wa qad qaddarahu Syekhuna Yahya hafizahullahu ta'ala bima yuwazi khamsu ulabin min ulbatil ananas al-ma'rufah. Dan sungguh guru kami Syekh Yahya memperkirakannya seukuran setara dengan 5 kaleng nanas. Di Yaman itu ada
Di Yaman itu ada nanas kayak ini nah. Nanas kalengan. Nah, limo ini udah ma'ruf istilah wong Yaman. Limo ini itu setara dengan 1 sok. Kaleng cak ini. Kati pulau nanas sedikit toh. Yang kak nanas kaleng, sana memang dah katik nanas masalahnya. Jadi nanasnya kalengan. Nah, kaleng nanasnya lebih kurang cak inilah. Faiz pernah ada jualan di Saudi. Nanas asli, bukan yang kalengan bukan. Nah, di Yaman tuh kalengan ini. Nah, kalengnya ini, limo kaleng ini itu 1 sok. Wa qaddarahu ba'duhum bima yuzawi ilabin min ulbati syurbah allati tusamma asyufan. Sebagian orang menakari 1 sok itu sekitar 4 kaleng minuman yang disebut dengan syufan. Minuman Pak, serbuk jikitu tuh lah nah. Sejenis kaleng susu lah dia tuh, susu tuh. 4 ikut tuh serbu apa? Bukan cak marima segala macam itu tadi lah. Wa dhahaba ba'du ahli ilmi ila taqdirihi bil kilowatt takriban. Sebagian para ulama berpendapat ukurannya tadi bil kilowatt, ya, dengan beberapa kilo lah. Wa illa fa inna ikhrajaha bil mud was-sa' wal aula. Namun hakikatnya mengeluarkan zakat fitrah dengan mud dan sa' itu jauh lebih utama. Iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa li'annahu adbat, dalam rangka mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lebih dhabit, lebih tepat, lebih akurat. Faqaddara ba'duhum at-tamra bi kilo wa samanimi'ati jiram. Sebagian para ulama memperkirakan kurma, kalau kurma perkiraannya sekitar bi kilo wa samanimi'ati jiram. Kurma itu sekitar 1 kilo 8 gram. Karena kalau lebih ringan dia kan tadi kan takaran saya ini Pak besar kan, otomatis kurma itu lebih ringan kan. Wal aruz, sedangkan beras bisnain kilo wa khamsati wa arba'ina jiram. Kalau beras takarannya sekitar 2 kilo 45 gram. 2 kilo 45 gram. Berarti 45 gram. 2,45 ini men. 2,45, 2,5 itu maksudnya. Oh, 2,45 tuh 2,5 ya tadi. 2,5 lah, 2,5. Berarti tidak salah juga yang 2,5 tuh. Ya. Au nahwi zalik, atau yang semisal itu. Wal bur, kalau bur itu di Arab itu kan ada gandum, sama-sama baik, bur atau gandum. Cuma bedanya kalau syair itu agak panjang-panjang. Kalau bur itu yang bulat-bulat. Cuman beda jenis Pak. Jenis apa? Kalau hewan itu spesies. Kalau kita kan padi itu kan beda-beda. Ada IR, ada Nah, gandum juga macam-macam itu. Tergantung bibitnya. Takdirat fi jumlatiha asa antafi bil gharad. Ukuran-ukuran itu tadi secara global ya hampir ya mudah-mudahan bisa mencukupi tujuan, menunaikan tujuan. Dalam artian ukuran-ukuran yang disebutkan dengan kilo tadi itu sudah mencapai tujuan.
indaman la yuhsin al-hisab, bagi orang yang tidak bisa hitung-hitungan. Amma man kanat ladahi istita'a an ayyakuma bi kailiha bis-sa' wal mud fa huwa alladhi kana ala hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang mampu, orang yang memiliki kemampuan untuk menakarnya dengan sa' dan mud, itulah yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Rasul itu ada timbangan. Ya, ada takaran, timbangan. Zaman Rasul juga ada timbangan. Namun beliau milih dengan takaran. Sehingga kalau na afdolnya memang dengan takaran. Ya, dengan takaran, dengan mud ini tadi yang disebut dengan sa' nabawi. Wala yajuzu an tu'adda zakatul fitri nuqudan, dan tidak boleh zakat fitrah dibayar dalam bentuk nuqud, duit. Wa in kana qad zahaba ila dzalika ba'du ahli ilmi, meskipun ada sebagian para ulama yang berpendapat seperti itu. Siapa itu? Abu Hanifah. Abu Hanifah menyatakan boleh bayar zakat fitrah dengan duit. Adapun 3 imam mazhab menyatakan tidak boleh dengan duit. Annas sahih khilafu dzalik. Namun pendapat yang sahih adalah sebaliknya. Apa sebaliknya? Tidak boleh dengan duit. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam faradhaha minat ta'am, dikarenakan Rasul mewajibkan zakat fitrah berupa makanan. Wa kana sahaba ridwanullahi alaihim ala dzalik, dan para sahabat semoga Allah meridhai mereka berada pada hal tersebut. Lianna ikhrajaha nuqudan la yafi bil ghardi, dikarenakan mengeluarkan zakat fitrah dengan duit tidak bisa menunaikan tujuan. Dikarenakan annal maqsuda min hadhiz zakati tu'matan lil masakin fi dzalikal yaum, dikarenakan maksud tujuan zakat fitrah adalah memberi makan orang-orang miskin. Jadi tujuan zakat fitrah tadi sebagai bentuk makanan orang miskin pada hari tersebut. Wa tausi'a alaihim fi babil ma'akil, dan juga tujuannya berlapang-lapang atau memberikan kelapangan bagi mereka dalam urusan makanan. Ya, orang miskin kasih makanan. Maka Pak, ini dapat bantuan gitu Pak. Oh. Oh. Imam sholat Jumat ini mungkin. Iya, sholat Jumat. Enggak tahu men. Dan tujuannya, diantara tujuan zakat fitrah tadi, untuk memberikan kelapangan kepada mereka dalam bab urusan makanan. Nah itu juga kalau ada zakat mal yang nyerahkan ke masjid itu, jangan zakat malnya diberikan beras, biarlah duit tadi. Nah jadi ada beras, nah dinjoilah dia duit tadi. Nah 100.000 sih kok. Kalau diberikan beras, jangan makan beras tuh, makan nasi dia gawe anu tuh. Pacan ada lauknya kan? Itu tadi. Beras kita mikir, beras ada lauk dah kati ini. Masih pening juga balaknya tadi kan. Wa lain li'anna ikhrajaha ta'aman, itu bacanya ikhraj ya. Li'anna ikhrajaha ta'aman fi izharun lisyaira fi tarahumil muslimin, dikarenakan mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk makanan, padanya terdapat penampakan terhadap syiar di tengah-tengah kaum muslimin, terdapat syiar dalam rangka untuk berkasih sayang terhadap kaum muslimin. Ya,
Tarahum itu kasih sayang. Idharun li syaira fi tarahimil muslimin wa ta'atu fihim. Padanya terdapat menampakkan syiar bentuk kasih sayang dan berloyalitas sesama kaum muslimin. Haitsu yarul insan al muslimin fi sabihati yaumil id wa hum yakhrujuna min baitin ila baitin yunawiluna al faqir at-ta'ama alladhi aujabahu Allah azza wa jalla alaihim. Sehingga yang mana seseorang insan dia akan melihat kaum muslimin, iya kan? Cobalah Pak ya, kalau memang itu termasuk syiar ya, kan lalu meraih kalau id ada zakat, syiar itu kan, nah itu tadi. Sehingga orang akan melihat kaum muslimin pada hari di pagi hari id, mereka keluar dari rumah yang satu ke rumah yang lain dengan memberikan apa? Makanan kepada orang miskin yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka. Wa hadza tarjihu Syekhul Islam. Ini adalah pendapat yang dikuatkan Syekhul Islam. Apa? Pendapat yang menyatakan tidak sah dengan duit. Wa ghairihi min ahli ilmi, dan yang lain dari kalangan para ulama ka Syekhina Muqbil wa Syekh bin Baz wa bin Utsaimin wa Syekhina Yahya al-Hajuri wa ghairihim katsir. Seperti Syekh Muqbil, Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Yahya dan yang lainnya. Wa masrifu zakatil fitri wahidun wa huwal fuqara wal masakin. Masarif, tempat penyaluran zakat fitri. Wa masrif ya, atau masraf. Wa masraf zakatil fitri, tempat penyaluran zakat fitrah. Cuma satu. Itu menurut sebagian ulama, diantaranya Imam Malik. Kata Imam Malik, zakat fitrah tadi cuma dikasih satu golongan baik, yaitu fakir miskin. Adapun yang 8 golongan dalam surat At-Taubah ayat ke-60 itu zakat mal. Ayat itu masih umum katanya Imam Malik. Itu kan disebutkan zakat secara umum kan. Sedangkan zakat fitrah disebutkan dalam hadis tadi tu'matan lil masakin, makanan untuk orang miskin. Berarti ayat tadi umum dikhususkan dengan hadis. Walaupun sebagian para ulama seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau menyatakan boleh dikasihkan ke salah satu dari 8 tadi. Misalkan ada wong kehabisan bekal tengah jalan, dikasih zakat fitrah, boleh. Ada wong terlilit utang, boleh menurut Al-Imam Syafi'i. Bagaimana kalau guru ngaji? Kami dulu masih kecil loh, nengala di dusun, guru ngaji kasih zakat fitrah. Boleh kalau guru ngajinya miskin. Ya nak, kasih zakat fitrah. Iya. Kalau guru ngajinya itu kepala KUA. Tajuddin Hasbullah itu. Marah dia tunjuk zakat fitrah. Ya tak? Itu tadi. Intinya wallahu alam, kalau aku pribadi lebih condong ke pendapat Imam Malik tadi yang menyatakan zakat fitrah untuk orang fakir miskin. Karena hikmahnya tadi untuk memberi mereka makan. Ya. Kalau zakat mal itu umum. Ibnu Sabil, orang yang kehabisan bekal di jalanan, boleh dikasih. Walaupun sekelasnya Jokowi nak mudik misalkan, lupa bawa dompet, mudik dewean, misalkan kehabisan bekal tengah jalan, lewat masjid, maka kasih zakat fitrah, zakat mal boleh, karena dia termasuk Ibnu Sabil. Walaupun kalau balik ke Bogor itu terkaya di Indonesia kalau dia omongkan, namanya pemerintah. Wa yajuzu ay yukhrijal insanu zakatal fitri mimma yu'ta
falau kana faqiran wa utiya zakawat jazalahu bal wajaba ayyukhrija zakatal fitri in kana indahu ma yazidu ala ma yughaddihi wa yu'ashihi dzalikal yauma. Dan boleh bagi seseorang insan agar mengeluarkan zakat fitrah dari sesuatu yang telah diberikan kepada dia. Jadi boleh Pak, boleh seseorang tadi bayar zakat fitrah dari hasil yang ditunjukkan ke dia. Contoh, hari ini nah, buntu dia, ya kan? Ya. Hari ini tak kata duit, buntu nian, anak si kok misalkan, dikasih sama si Faiz zakat fitrah, ya kan? Sama hari tadi dikasihkan lagi ke yang lain. Kan zakat fitrah kan wajib tiap person kan Pak, dengan ketentuan kalau dia memiliki sesuatu yang lebih dari makan sehari semalam. Makanya di sini disebutkan falau kana fakiron, meskipun dia Pak fakir, miskin, wa utiya zakawat, dan dia diberi zakat. Apalagi kalau dia miskin, paling miskin di situ, memungkinkan seluruh warga ngasih dia kan, jazalahu, maka boleh bagi dia, bal wajabah, bahkan wajib, ayyukhrija zakatal fitri, dia mengeluarkan zakat fitrah. Jangan mentang-mentang dia miskin, dia lah berubah jadi kaya, udah lagi miskin pada saat itu. Contoh Pak, misalkan dia paling miskin sepalembang kota Madia, seluruhnya berduit galau, paling miskin dia dewe, seluruh zakat sekota Madia ini tadi diserahkan ke dia galau. Bisa bayangkan berapa ton itu kalau pusuan dikasihkan sehari sebelum lebaran. Oh langsung kaya Pak. Bisa bayangkan lah kalau sesumsel ini dia yang paling miskin, ya kan, nyurahkan ke dia galau, mau udah kebayang. Jadi dia yang paling kaya di Sumsel. In kana indahu ma yazidu ala ma yughaddihi wa yu'ashihi dzalikal yaum. Jika pada dia terdapat sesuatu yang melebihi kadar yang dia konsumsi atau memberikan kehidupan bagi dia pada hari tersebut. Dalam artian lebih kecukupan makanan dia sehari itu Pak, pada malam Id dan hari Id, 3 kali makan. Wa yajuzu lil muslim ayyukhrijaha mimma a'tahun nasu sawa'un a'tahu hadaya au zakat. Dan boleh bagi seorang muslim untuk mengeluarkan zakat tersebut dari perkara-perkara yang diberi oleh orang lain, baik orang lain tersebut memberinya sebagai bentuk hadiah atau sebagai bentuk zakat. Maknanya apa yang diberikan ke kita tadi boleh kita kasihkan lagi sebagai zakat. Contoh misalkan tadi Pak Parja ngasih si Faiz ini tadi beras hadiah. Ini nah, Faiz hadiah biasa. Sama Faiz dikasihkan, dibayarkan ke zakat. Itu boleh. Tanggungnya ini ya, minta waktu hatam. Wa yajuzu ayyuwakkilal insanu man yukhrij anhu zakatal fitri idza kana maksyulan au yakhsha ala nafsi adamal qiyam. Ya, nah ini tadi panitia. Apa hukum panitia? Wa yajuzu, dan boleh ayyuwakkilal insan, seseorang mewakilkan, man yukhrij anhu zakatal fitri, dan boleh seseorang insan mewakilkan kepada orang yang bisa membayarkan zakat tadi. Idza kana masyghulan, kalau dia sibuk atau dikhawatirkan pada dirinya tidak bisa melaksanakannya. Sibuk nian Dokter Vicky ini, banyak pasien ndak kati waktu 5 hari sebelum lebaran ini dah sibuk, dah kemungkinan ndak bisa ya sudah titipkan baik dengan panitia. Boleh ndak? Boleh mewakilkan. Ya. Atau misalkan tadi Pak Parja ini sibuk nian pokoknya ndak susah akhirnya Pak Parja minta wakilkan panitia. Boleh ndak? Jawabannya boleh. Atau nyuruh wong lain, nyuruh Tata sibunen tak bisa aku, tolong ini nah kasihkan ke wak yang pojok sana, itu boleh. Kemudian
Fayajuzu ayyu'ti ahadahum nuqudan, dan boleh seseorang insan ini tadi memberi mereka, salah seorang di antara mereka wakil tadi, dalam bentuk duit. Faham gambarannya? Panitia tadi Pak, dapat duit. Ya tak? Nah, contoh misalkan kita Pak Syari di sini kan sibuk nih kan. Pak Farja ini tidak bisa beli beras. Aktivitas sibuk. Pak Farja datang ke masjid. Nih Pak Syari ada duit 200.000 untuk jatah misalkan uang 5 kan. Nah ini 200.000, sisanya terserah kamu, pokoknya jatah kami uang 5, tolong belikan beras. Misalkan 5 berapa ya, kalau kali 3 kilo misalkan 15 berarti kan. Itu tadi, itu boleh. Yang tidak boleh tadi, duit tadi langsung ke fakir miskin Pak. Jadi misalkan Pak Barja punya pembantu yang dikasih. Nah pembantu tadi Pak Barja misalkan kali berapa? 30.000 misalkan 30.000 uang serumah, misalkan Pak Barja uang 5 berarti 150. Nah 150 langsung ini zakat fitrah kami. Boleh tak? Yang ini yang tidak boleh. Langsung duit. Adapun ke panitia dalam bentuk duit boleh. Nah kaget panitia di sini disebutkan wal wakil panitia ini tadi yashtari biha ta'aman tsumma yukhrijuhu. Panitia tadi belikan makanan yaitu berasnya kemudian dikeluarkan dalam bentuk beras. Itu Pak Syari. Jadi duit itu boleh, kaget duit kita belikan beras. Itu tadi. Itu solusinya. Nah itu yang benar. Tidak masalah. Jadi duit itu boleh intinya. Panitia nerima duit boleh. Cuman duit tadi dibelikan beras. Nah, kaget mana caranya yang fakir miskin tadi? Kalau bayar ada yang nitip zakat mal, nah duit zakat mal tadi lah mungkin setiap uang dapat diunjuk mungkin 50 kalau zakat malnya banyak. Wa amma man akhrajaha nuqudan, adapun orang yang mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk duit, fasahih min aqwali ahli ilmi annaha la tujzi anhu. Maka pendapat yang benar dari pendapat-pendapat para ulama bahwasannya zakat fitrah dengan duit tidak sah, wa anna ghairu maqbulatin li amrain, dan bahwasanya zakat fitrah dengan duit tidak diterima dengan dua alasan. Yang pertama, al-awwal li annahu taraka hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan orang yang bayar zakat fitrah dengan duit, dia telah meninggalkan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengeluarkan dengan makanan pokok, dia malah dengan duit. Ini kan namanya ngakal-ngakal, Pak. Macak-macak uji bahasa gitunya. Ats-tsani annahu jaa'a bi syai'in amara syari' bi khalifihi. Yang kedua, dia telah mendatangkan sesuatu yang syariat ini memerintahkan untuk menyelisihinya. Wal amwal kanat indahum, harta, duit itu ada di kalangan sahabat. Walau aradan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tukhraj nuqudan, kalau seandainya Rasul ingin dikeluarkan zakat fitrah dalam bentuk duit, laqal, niscaya Rasul akan mengatakan liyukhrijha ahadukum dinaron au dirhaman au ma'arad. Kalau seandainya Rasul menginginkan duit, niscaya Rasul akan mengatakan kepada para sahabat liyukhrijha ahadukum, hendaklah salah seorang di antara kalian mengeluarkannya dalam bentuk dinar atau dirham, au ma'arad, atau apa yang dia inginkan terserah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma kana rabbuka nasiya, Rabbmu ndak lupa. Ya sudah, terima baca itu. Kemudian sedikit lagi. Wal aslu an tukhraj zakatul fitri fil balad alladzi fihil insan. Hukum asal bahwasannya zakat fitrah itu dikeluarkan di negeri yang seseorang itu berada. Itu hukum asal, Pak. Sekarang Pak Parja ini ada di Palembang, maka hukum asal dikeluarkan zakat fitrah itu di Palembang ini tadi, di Kaledoni ini tadi. Di mana Pak Parja di sini? Tidak boleh dikeluarkan ke dusun. Ya sebagian orang ini kadang bayar dusun. Pak Parja mana asli? Medan Lampung. Misalkan Pak Parja masih ada keluarga, bibi segala macam, ngomong tolong belikan duit kami transfer, tolong belikan beras, kakek kasihkan kuak yang dulu misalkan. Nah itu tadi
secara hukum sebenarnya boleh Parja. Tapi hukum asal di mana kita berada. Illa, kecuali annahu yajuz idza lam yajid man yahtaj ilaiha. Namun boleh ya apabila dia tidak mendapati di wilayah tersebut orang yang butuh kepada zakat tadi. Ayyursilaha ila baladin akhar, agar dia mengirimkan zakat tadi ke negeri yang lain. Kalau tidak didapati Palembang tadi yang miskin yang berhak menerimanya, maka kirimkan zakat tadi keluar. Kemudian wal aslu anna kulla muslimin yukhrij an nafsihi. Hukum asal setiap muslim mengeluarkan zakat atas dirinya. Itu hukum asal, Pak. Jadi masing-masing kita dewek yang bayarnya. Fazauj yukhrij an nafsihi. Suami mengeluarkan diri dia dewek. Wazauja tukhrij an nafsiha min mali zaujiha. Seorang istri mengeluarkan zakat dengan sendirinya dari harta suaminya, au min maliha, atau dari harta dia dewek. Jadi kalau suami jelas ya kita istri kita tadi mengeluarkan zakat dia dewek, cantingilah dewek, timbanglah dewek, kita ngasih duit. Atau kalau dia nak duit dewek, aku ada duit biar aku beli beras dewek katanya, boleh, tidak masalah. Lakin idza qama rabbul usra bi ada'iz zakah 'alal jami' fahuwa amrun hasanun wala mahdzura fihi. Akan tetapi apabila kepala rumah tangga ya, melaksanakan atau menanggung pembayaran tersebut untuk seluruhnya, maka itu perkara yang bagus, tidak dilarang. Gambaran tiba-tiba Pak Idrus ngomong di kan dekat dokter Fikir banyak ada ipar antum situ juga Pak Idrus ngomong, sudah kamu segala-galanya tadi itu ada berapa cucu anak yang ada di sekitar sini, aku kalau yang nanggungnya, boleh tak? Boleh Pak. Sama Pak Barja juga misalkan anak-anak yang ngadok, tidak masalah, boleh. Namun ini ketentuannya Pak, dikasih tahu zakatmu laku bayarkan itu tadi, karena dia butuh niat kan. Wa hadhihi ba'dul ahkam allati tata'allaq bihadzal ibadah. Inilah sebagian fikih-fikih yang berkaitan dengan ibadah ini, ibadah zakat. Wa zakatul fitri muta'ayyinah 'alal jami'. Zakat fitrah itu muta'ayyinatun 'alal jami', hukumnya wajib bagi seluruh orang. Illa man ajiza wa laisa indahu syai'un, kecuali orang yang tidak mampu dan dia tidak memiliki sesuatu apapun. Fa'alaina, maka wajib bagi kita an najtahid, agar kita bersungguh-sungguh bi ikhraji hadhiz zakah allati aujabahallahu azza wa jalla, agar kita mengeluarkan zakat yang telah Allah wajibkan kepada kita, li amrain, dikarenakan dua perkara ya. Kenapa wajib? Dikarenakan dua perkara. Al awwal tuhratan idza ma minna min ahadin illa waqad alamma bi khati'atin wa dzanbin wa lagwin wa rafsin fi hadzal syahr. Yang pertama, alasannya kenapa kita bayar zakat, sebagai bentuk pensuci, pembersih, dikarenakan tidaklah ada seseorang pun dari kalangan kita melainkan pasti dia telah bergelimang terjatuh dengan perbuatan, dengan kesalahan, dosa, tindakan sia-sia atau perkataan-perkataan yang kotor di bulan Ramadan ini. Asani, alasan yang kedua, kenapa kita harus membayar zakat fitrah, tu'matan lil masakin wa tausi'atan alaihim, sebagai bentuk makanan untuk orang-orang miskin dan juga supaya bisa memberikan kelapangan kepada mereka. Dah, faham jelas baik? Wa yajuz an tudfa'a zakatul fitri ila syakhsin wahid. Boleh zakat fitrah tadi diserahkan kepada satu orang, baik. Boleh, Pak. Tidak mesti nak dibagi-bagi. Contoh Pak Parja. Tadi sekeluarga, anggaplah hitungan Pak Parja ini uang 20 Pak Parja. Didapati 20, uang 20. Berarti kan kali 30, tiga anu Tadi dari cucu, anak segala macam tadi. Nah, berarti kalau 3 kilo banyak juga. 60 kilo 60
60 kilo. 60 kilo berarti 3 karung. Pak Parjak pilih sikok keluarga baik. Boleh Pak Parjak. Bukan nak dipisah yang 3 kilo 3 kilo itu terlalu repot di masjid-masjid itu. Kujingoi 3 kilo 3 kilo. Kalau panitia di sini total baik kaget berapa yang layak kan dikasih, tinggal dikasih baik. Njuk misalkan 20 kilo 20 kilo 20 kilo. Dibandingkan kita 3 kilo ngantarkannya repot gitu kan. Ya. Makanya sebenarnya ya walaupun bebas sih sebenarnya, tidak mesti RT di sini. Dalam artian boleh juga dari luar. Namun kalau betul-betul masing-masing tadi ngurusi RT-nya masing-masing, insya Allah mungkin lebih terkontrol. Wa yuwassa alaihi bi rubbama tilatal am bidzalik. Sehingga orang fakir tadi atau orang miskin ini, seseorang ini tadi bisa mendapatkan kelapangan sepanjang tahun. Kan kalau dikasih Pak, coba bayangkan, dikasih, dikumpulkan di sini, di Jingo, sepakat, ada warga di sini cacat, tidak bisa begawe, miskin. Ya akhirnya inisiatif kita kasihkan ke dia kalau ini baik, supaya dia ada anaknya banyak puluh, punya anak 10. Sudah kasihkanlah ke dia. Total berapa terkumpul misalkan 30 kilo, sudah kasihkan 30 kilo, boleh. Cukup setahun misalkan kan. Itu tadi. Nah, amanlah dia kan. Kurang ya kalau 30 kilo setahun. Masalah tuh, suatu permasalahan. Qad yaqulu ba'duhum. Terkadang sebagian orang menyatakan, idza akhrajna ha sya'iron, kalau kita mengeluarkan zakat dalam bentuk gandum, au nahwa dzalika minal at'imah, atau yang semisalnya berupa makanan, rubbama la yastakhdimuha an-nasu al-an, terkadang orang enggak memanfaatkannya, enggak gunakannya. Wa rubbama aqtauha lid-dawab, terkadang dikasihkan ke hewan. Kalau kita tunjuk beras, kaget tunjukkannya ke ayam, dia tuh banyak melihara ayam misalkan. Au rubbama lam yakuluha, atau mungkin enggak dimakan. Ya, ini kan mungkin kan ada yang ngomong, kalau kita tunjukkan beras, kalau tidak dimakan sama dia, ya enggak, lemak njuk duit, sama baik, njuk duit kaki tidak dibelikannya makanan, dibelikannya rokok, dibelikan percon. Nahnu, kata penulis buku ini, nahnu ghairu mukhatabin bi aklihim, kita itu tidak dihimbau supaya mereka makan. Kita kan dituntut oleh syariat untuk apa? Bayar zakat dalam bentuk makanan, bukan nyuruh mereka makan. Yang penting gitulah menjalankan kewajiban. Nak dimakan nak tidak urusan dia, nak dijualnya galau urusan dia. Au bi adami aklihim. Ya. Kita tidak diperintahkan, tidak dihimbau untuk memberi makan mereka atau tidak makannya mereka. Ya, kita tidak dituntut oleh syariat ini tadi untuk memberi makan mereka atau tidak makannya mereka. Makan tak makan kita bukan urusan kita, maksudnya seperti itu. Yang kita dituntut syariat cuma semata-mata mengeluarkan zakat. Nahnu mukhatabun bi ikhrajiha ala ma dzakaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cuma dihimbau, dituntut untuk mengeluarkannya sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh Nabi. Faman akhrajaha min dzaka fahasanun, barang siapa yang mengeluarkannya dari hal tersebut maka itu bagus. Wa man akhrajaha aruzan au nahwa dzalika mimma yata'atahun nas fahasanun, dan siapa yang mengeluarkan zakat tersebut dalam bentuk beras atau yang semisal itu dari segala sesuatu yang dikonsumsi oleh umat manusia maka itu bagus. Wal aqid, adapun aqid al halib al mujaffaf, susu yang dikeringkan, keju. Alladzi dzukira fi hadits Abi Sa'id Al-Khudri, yang telah disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, wa huwa minal umur allati yahtajuha al-aba'u al-fuqara li abnaihim. Itu termasuk perkara yang dibutuhkan oleh para orang tua yang miskin terhadap anak-anak mereka, wa rubbama ihtajuha lil ittidam biha wa nahwi dzalik, dan terkadang mereka membutuhkannya untuk sebagai lauk dan yang lainnya. Keju itu kita ya, keju itu tidak penting, di Arab itu penting. Sama lah kita keju tuh kebutuhan mereka, keju ibaratkan kebutuhan kita dengan cukup pempek.
Nian. Ya dimakan sama roti. Ya, dimakan sama roti. Nah, selesai buku ini. Masalah zakat fitrah. Adapun di halaman yang setelahnya itu tidak penting. Ngapa tidak penting? Hukum memberikan zakat kepada ahlul bait. Di sini tidak kati. Ya kan? Jadi tidak usah kita kaji. Kaget kalau ada di sini yang mukim di sini yang melok pengajian kita ada ahlul bait, ada habib-habib yang melok sini, baru kita kaji. Intinya selesai. Ya, itu tadi.